kabar semua? Kali ini King Movie akan menceritakan alur film Reg to Stave yang rilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang pembobolan lemari besi yang berisi lukisan termahal di dunia. Tak usah berlama-lama, mari kita simak cuplikannya. Flashback pada tahun 1943 di Warsaw, Polandia. Seorang bocil sedang menyembunyikan hasil curiannya. Tiba-tiba datang polisi membawanya. Pada tahun 1985 di Los Angeles, USA, setelah dewasa, bocil yang bernama Annabelle dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dia menjadi seorang pencuri. Suatu ketika dalam kegelapan, Annabelle sedang menyelinap akan membuka berangkas. Di sana dia melihat lukisan yang menurutnya indah. Namun saat lukisan tersebut mau dicuri, tiba-tiba pemilik rumah yang bernama Joseph muncul di tempat tersebut. Bukan dimarahin atau digebugin, Annabelle malah ditawari pekerjaan oleh Joseph, di mana Annabelle harus melakukan pencurian untuk Joseph. Annabelle yang sudah tua terlihat dia sedang meyakinkan para tetua meminta bantuan untuk melakukan sebuah pencurian lukisan. Sempat ditolak karena misi pencurian sebelumnya gagal, Annabelle terus memaksa dan meyakinkan mereka, sehingga mereka mengizinkannya. Di luar, Eddie yang menunggu Annabelle, mereka segera merekrut seorang hacker yang bernama Lucille. Sempat menolak karena mempunyai masa kelam yang kurang baik dengan Eddie. Di sana Annabelle dan Eddie terus meyakinkan Lucy. Kemudian Lucy pun menerima tawaran Annabelle. Malam hari Lucy langsung melakukan pertasan untuk mencari informasi targetnya yang bernama Huizen. Lucy memberitahu bahwa sistem keamanan Huizen sangat ketat dan selalu diperbarui per 6 hari, serta banyak penjaga dalam rumahnya. Mendengar hal itu, Annabelle menyarankan beberapa nama untuk direkrut. Namun tidak ada yang cocok. Not up for parole for another 18 months. Di toko kunci ada seorang perempuan bernama Nadia. Nadia merupakan ahli kunci handal. Rasa tertantang dengan apa yang ditawarkan Annabelle, dia memutuskan untuk ikut. Amin. Di tempat lain terlihat seorang karyawan pegadaian yang sedang mengejar pencuri. Dan, now piss off. Piss off! Rupanya dia teman Eddie yang bernama Bruno. Di sana Eddie mengajak Bruno bekerja padanya dengan tawaran gaji yang besar. Dengan peta dan lokasi yang dicuri sebelumnya, mereka mengadakan meeting untuk membuat strategi masuk ke rumah Huizen. Di sana Bruno meremehkan kemampuan Annabelle. Been waiting on this score for a long time, so there's nowhere I'm gonna be missing it. Okay. Annabelle yang sedang berjalan, tiba-tiba anak buah Huizen menghajarnya. Rupanya Annabelle dan Huizen sudah mengenal satu sama lain. Di sana Huizen memberitahu bahwa Care menghargai kepala Annabelle setengah juta. Huizen juga menantang Annabelle untuk mencuri lukisan miliknya. Eddie yang mengikuti Annabelle, dia menanyakan kebenaran lukisan apa yang akan dicuri. Setelah Annabelle menyebut nama lukisan itu, Eddie langsung mengetahui bahwa itu lukisan milik Joseph. Identitas Annabelle yang sudah diketahui oleh Huizen, dia tidak ikut menjalankan pencurian dengan mereka. Sebagai gantinya, Lucy yang akan ikut dengan mereka. Lucy yang diremehkan oleh Bruno, dia menunjukkan kemampuan bela dirinya. Saat Annabelle sedang menceritakan masa lalunya kepada Eddie, tiba-tiba Nadia datang mengatakan ada masalah. Rupanya tim IT Huizen meretas kembali sistem yang dibuat oleh Lucy. Annabelle yang marah, dia pergi ke galeri lukisan untuk menenangkan diri. Eddie yang sedang mengecek komputer, dia menemukan informasi bahwa dengan kejadian pertasan itu, Huizen memindahkan lukisannya ke tempat lain, di mana jasa kurir yang disewanya dekat dengan tempat mereka. Yes! Merasa hacker handal, Lucy penasaran kenapa pertasannya bisa diketahui dan diserang balik, sehingga dia merasa disalahkan. Annabelle yang mencoba menenangkan Lucy, Eddie memberitahu bahwa itu ulah Annabelle yang memberitahu rencananya kepada Huizen, di mana 2 hari yang lalu Annabelle diancam kepalanya yang berharga akan diserahkan kepada orang yang sedang mencarinya. Lucy tampak kecewa dan pergi. Eddie yang mengejarnya berhasil meyakinkan Lucy untuk bergabung kembali.
Setelah semua tampak akur, mereka melanjutkan membahas cara untuk masuk ke rumah Huzen. Lucy yang mempunyai ide, dia menelepon temannya untuk menyamar sebagai wanita kupu-kupu malam. Di bar, mereka menggoda Huzen, namun Huzen yang sombong tidak merasa tertarik dengan mereka. Oh, he's got him here in LA, right? What else did he say? He would. Eddie dihampiri seorang wanita pemilik firma arsitektur berpura-pura lupa. Si wanita menjelaskan bahwa dia telah menghapus rekaman CCTV aksi pencurian yang dilakukan Eddie. So, what else are you into? Saat waktunya tiba, dengan bantuan CCTV mereka berhasil masuk. Di sana pun mereka berpencar. Lucy dan Eddie yang memasuki ruangan kontrol CCTV, datang seorang penjaga dan Eddie menyelinap keluar. Bruno yang bersama Nadia, di sana mereka terhenti di pintu yang terdapat kunci keamanan biometrik, di mana keamanan tersebut membutuhkan sidik jari untuk membukanya. Di sisi lain ada 2 orang penjaga menghampiri mereka. Bruno pun menghajar mereka. Huzen yang sedang di bar, dia dihampiri si wanita arsitek sambil menumpahkan alkohol ke badannya, dan handphonenya pun basah. Wanita tersebut merupakan suruhan Eddie. Lucy yang terjebak di sana terpaksa menghajar si penjaga. Setelah berhasil masuk, rupanya ada lemari besi yang harus dibobol. Not a safe. Dengan menggunakan magnet canggih, Nadia berhasil membukanya. Namun masih ada pintu besi yang masih harus dibobol. Dari arah belakang datang para penjaga. Dengan kemampuan bela dirinya, mereka berhasil melumpuhkannya. Di waktu yang bersamaan, Nadia berhasil memotong kunci besi itu. Tampak di sana banyak emas dan lukisan. Bruno yang mengambil emas, dia meminta menukar tasnya dengan tas yang berisi lukisan sebagai jaminan. Jika tidak, dia tidak mau pergi. I carry him, I either get away or I don't. Ketika mereka pergi, datang para penjaga. Di sana pun terjadi perkelahian. Bruno yang bersama Nadia, dia pergi ke lawan arah untuk menghadang para penjaga. Eddie yang bersama Lucy, dia dihadang oleh penjaga berbadan kekar. Namun Eddie berhasil memukul kepala botaknya. Berhenti di situ, Lucy harus berhadapan dengan si wanita penjaga. Dia yang tertembak harus menahan sakitnya pergi menuju mobil penjemputan. Saat Eddie hendak masuk ke mobil, ada seorang penjaga menodongkan pistolnya. Namun di sisi lain datang Annabelle membantunya. Dengan terpaksa, Annabelle menembak si penjaga itu. Tiba di rumah sambil ngobati Nadia, Eddie sangat marah karena Annabelle telah membunuh penjaga. Huzen tampak tenang melihat gudangnya telah dibobol. Bruno sambil menggendong lukisan dengan ditemani Eddie menjual emas curiannya. Listen, try to stay out of trouble, huh? Setelah itu, Bruno pergi menemui Huzen. Ternyata dia telah mengkhianati rekannya dengan menjual lukisannya kembali kepada Huzen senilai $1 juta. Namun apa yang terjadi? Ternyata lukisannya telah ditukar dengan yang palsu. Bruno pun ditembak. Amanda telah mendonasikan lukisannya kepada museum beserta bukti surat keasliannya. Tak lama kemudian datang Huzen menanyakan bagaimana caranya menipu Bruno dengan membawa lukisan palsu. Annabelle menjelaskan, lukisan tersebut sejak awal sudah ditukar dengan yang palsu, yang kemudian dibawa Bruno. Huzen yang tidak peduli lagi dengan lukisannya, dia mengancam Annabelle untuk menyerahkan kepalanya kepada Kurtz. Namun badan pajak membawanya. Di akhir cerita, Annabelle diberitahu oleh tetua organisasi untuk tidak pensiun karena masih banyak yang harus dicuri dari apa yang telah dirampas Nazi. Cheers. Cheers.